Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedayanti, NIM 2210-2025. Di sini saya akan membahas tentang peradilan militer, yang dimana ini tugas dari matkul peradilan di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan peradilan militer. Apa sih peradilan militer itu? Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Nah, di sini juga peradilan militer mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu pengadilan militer untuk tingkat kapten ke bawah. Yang kedua itu pengadilan militer tinggi untuk tingkat mayor ke atas. Yang ketiga itu pengadilan utama untuk banding dari pengadilan militer tinggi. Yang keempat itu pengadilan militer pertempuran khusus untuk medan pertempuran. Nah, dari empat jenis tadi, jenis-jenis peradilan militer itu, di sini juga pengadilan ini berfungsi pada saat seluruh atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan begitu gawatnya atau bahaya dan ataupun darurat, sehingga mengakibatkan badan-badan peradilan militer yang sudah ada termasuk badan peradilan umum lainnya sudah tidak dapat berfungsi lagi dalam masa keadaan darurat. Landasan yuridis pengadilan militer di Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana bunyinya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, kedudukan peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dan ada dua kemungkinan yang terkait dengan peranan badan peradilan. Pertama, badan peradilan sipil yang ada dapat tetap dan terus menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagaimana biasa. Yang kedua itu badan-badan peradilan sipil tersebut tidak dapat lagi menjalankan tugas konstitusionalnya dalam keadaan darurat militer atau darurat perang. Pengadilan militer dapat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara di antaranya yang berhubungan dengan subjek-subjek hukum yang tidak terbatas kepada anggota militer saja, melainkan juga warga sipil. Badan-badan peradilan tersebut dan semua berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Undang-Undang 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan dan kompetensi peradilan militer, yang dimana yang pertama itu kewenangan peradilan militer Indonesia. Kewenangan peradilan militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Peradilan militer memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Nah, berikut adalah beberapa poin untuk terkait kewenangan peradilan militer menurut undang-undang tersebut. Yang pertama itu yurisdiksi militer terhadap anggota militer. Peradilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia aktif yang diduga melakukan tindak pidana. Kewargaan ini mencakup berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI selama menjalankan tugas maupun di luar tugas.
Yang kedua itu pengadilan bagi PNS di lingkungan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer juga berwenang mengadili pegawai negeri sipil atau PNS yang bekerja di lingkungan militer oh, atau yang ditugaskan pada instansi militer jika mereka melakukan tindak pidana dalam lingkup tugas kedinasan militer. Nah, tadi kita sudah membahas kewenangan peradilan militer Indonesia, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua itu kompetensi peradilan militer Indonesia. Peradilan militer di Indonesia adalah bagian dari sistem peradilan yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Berikut adalah kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh peradilan militer di Indonesia. Yang pertama itu mengadili tindak pidana militer. Peradilan militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik ketika menjalankan tugasnya sebagai anggota TNI maupun di luar tugasnya. Nah, yang kedua itu pengadilan dalam kejahatan disiplin militer. Selain mengadili kasus pidana umum yang melibatkan prajurit TNI, peradilan militer juga memiliki kompetensi untuk menangani pelanggaran disiplin yang yang disiplin militer yang berhubungan dengan kode etik dan tata tertib kemiliteran. Yang ketiga itu mengadili perkara yang melibatkan hubungan sipil dan militer. Dalam beberapa kasus, peradilan militer dapat menangani perkara yang melibatkan anggota TNI yang berurusan dengan warga sipil, terutama bila terjadi pelanggaran yang dilakukan anggota TNI terhadap warga sipil. Nah, yang keempat itu peradilan tata usaha militer. Bagi internal militer di bawah peradilan militer ada kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha yang melibatkan anggota militer seperti pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi dalam institusi militer. Yang kelima itu kewenangan khusus pada masa darurat dan dalam kondisi tertentu, seperti seperti keadaan darurat atau perang. Peradilan militer mewakili kewenangan yang lebih luas, termasuk mengadili warga sipil jika jika diatur oleh hukum yang berlaku pada masa tersebut. Nah, yang ketiga itu perkara khusus yang melibatkan sipil dan militer. Dalam situasi tertentu, ketika terdapat kasus yang melibatkan sipil dan militer, kewenangan peradilan militer dan peradilan umum dapat ditentukan lebih lanjut melalui koordinasi atur antar institusi yang berwenang. Keempat itu jenis-jenis pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Yang pertama itu pengadilan militer untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI dengan pangkat tertentu. Yang kedua itu pengadilan militer tinggi yang memeriksa perkara banding dari pengadilan militer tingkat pertama. Yang ketiga itu pengadilan militer utama yang memeriksa perkara kasasi banding tertentu atau sengketa kompetensi. Yang keempat itu pengadilan militer pertempuran yang diaktifkan pada masa perang untuk mengadili perkara pelanggaran hukum militer dalam situasi darurat. Yang kelima itu pembatasan kewenangan. Peradilan militer tidak memiliki yurisdiksi atas anggota TNI yang telah memasuki masa purnawirawan atau tidak aktif dan tidak dapat mengadili warga sipil kecuali dalam kondisi yang diatur secara khusus oleh hukum seperti masa darurat militer. Nah, di sini juga ada struktur kelembagaan peradilan militer. Struktur kelembagaan peradilan militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Berikut adalah susunan struktur kelembagaan peradilan militer. Yang pertama itu pengadilan militer
merupakan pengadilan tingkat pertama dalam peradilan militer, berwenang mengadili anggota TNI dengan pangkat Tamtama dan Bintara, serta perwira pertama, terdiri dari pengadilan militer di setiap daerah atau wilayah yurisdiksi yang sudah ditentukan. Yang kedua itu pengadilan militer tinggi bertindak sebagai pengadilan banding atas putusan. Pengadilan militer mengadili perkara pada tingkat pertama untuk kasus yang melibatkan anggota TNI dengan pangkat perwira menengah. Pengadilan militer tinggi ini berada di ibu kota provinsi atau kota tertentu sesuai dengan wilayah yurisdiksi yang ditetapkan. Yang ketiga itu pengadilan militer utama berfungsi sebagai pengadilan banding dari putusan pengadilan militer tinggi. Pengadilan ini juga dapat mengadili perkara pada tingkat pertama yang melibatkan perwira tinggi, dianggap sebagai pengadilan militer tingkat tinggi di Indonesia. Yang keempat itu Mahkamah Agung atau Kamar Militer. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki kamar militer yang menangani kasasi perkara-perkara militer. Kamar militer ini di Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan perkara yang sudah diadili di tingkat bawah dalam peradilan militer dan diajukan kasasi. Nah, yang kelima itu auditorat militer atau kejaksaan militer. Auditorat militer berfungsi sebagai penuntut dalam sistem peradilan militer. Mirip dengan jaksa dalam peradilan umum, auditorat ini terdiri dari auditorat militer di tingkat daerah, auditorat militer tinggi di tingkat tinggi, auditorat militer utama di tingkat utama. Auditorat Jenderal TNI sebagai pegawai tertinggi dalam hierarki auditorat militer. Yang keenam itu polisi militer. Polisi militer memiliki peran sebagai penyidik dalam perkara-perkara yang mengakibatkan anggota TNI. Mereka juga berperan dalam menjaga disiplin dan ketertiban anggota militer. Di sini ada 3 contoh kasus peradilan militer. Yang pertama itu kasus tindak pidana umum oleh anggota TNI. Contohnya itu kasus ini terjadi ketika seseorang anggota TNI terlibat dalam tindak pidana umum seperti penganiayaan yang dilakukan di luar tugas dinasnya. Misalnya, seseorang prajurit melakukan penganiayaan terhadap warga sipil dalam situasi yang tidak terkait dengan tugas kemiliterannya karena pelaku adalah anggota TNI. Kasus ini akan ditangani oleh peradilan militer, bukan peradilan militer umum. Dalam kasus semacam ini, peradilan militer akan mengadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUH Perdata yang berlaku dengan penambahan peraturan disiplin militer sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Peradilan Militer. Hukuman bisa mencakup pidana penjara, degradasi pangkat, atau pemecatan. Yang kedua itu pelanggaran disiplin atau kode etik militer atau kasus desersi. Desersi terjadi ketika seseorang prajurit meninggalkan tugas atau posnya tanpa izin untuk jangka waktu tertentu yang dapat dianggap sebagai pelanggaran serius dalam militer. Misalnya, jika seseorang prajurit TNI pergi meninggalkan unitnya selama lebih dari 30 hari tanpa izin, ini dianggap sebagai desersi. Di peradilan militer, kasus desersi ditangani dengan serius karena dianggap mengganggu ketertiban dan kedisiplinan militer. Sanksi atas kasus ini dapat berupa hukuman penjara, penurunan pangkat, hingga pemecatan tergantung pada tingkat keparahannya. Yang ketiga itu contoh kasus penyalahgunaan senjata oleh anggota TNI. Yang misalnya itu seseorang prajurit TNI menggunakan senjata api dinasnya untuk tujuan pribadi yang melanggar hukum seperti melakukan tindakan kekerasan atau perampokan. Kayak yang kita lihat sekarang ini banyak kasus-kasus tentara yang melakukan kekerasan dengan senjata mereka itu. Kasus semacam ini merupakan pelanggaran yang sangat serius karena melibatkan penyalahgunaan perlengkapan militer dalam peradilan militer. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP dan bisa mendapatkan hukuman tambahan karena pelanggaran disiplin militer seperti pencatatan atau hukuman penjara yang lebih berat dibanding kasus seperti di peradilan umum. Kondisi peradilan
Kondisi peradilan militer di Indonesia pada tahun ini atau tahun 2024 menunjukkan upaya peningkatan profesionalisme dan transparansi rapat koordinasi teknis yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum TNI menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan pengembangan kapasitas hakim militer. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk dualisme dalam penegak hukum peradilan militer dan umum yang sering membingungkan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan militer. Reformasi dan peningkatan integritas dalam pengamanan militer menjadi prioritas untuk menjamin keadilan yang lebih baik bagi anggota TNI. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang peradilan militer. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, atau saya salah kata, saya mohon maaf kepada Ibu selaku dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Uswatun Hasana SHMAG. Terima kasih.